Jadi saya bakar buku itu, isi bukunya benar. Saya sebagai bentuk protes terhadap sifatnya itu, pengecutnya itu loh. Kemarin saya katakan, seandainya saya di posisi Rismond, andai kata saya di posisi Rismond, saya tidak akan menelan ludah. Ya, saya akan tetap fight sesuai dengan kata-katanya. Siap mati daripada minta maaf, siap dipenjara daripada berdamai. Tapi bagi saya, Bang, itu saya sudah terlalu basah, Bang, masuk ke kasus ini. Apalagi ini, Bang. Ini, Bang. Terus saya kalau menarik diri dan minta sama Jokowi ini, terus saya tarik edar lagi dari peredaran yang sudah menjadi pengetahuan publik. Dan ini sudah ribuan dan berjalan terus ini pengetahuan ini. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismond Hasilon Sianipar itu. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Sementara hidup saya sudah hampir 50 tahun. Bisa jadi hidup saya cuma berapa kalender lagi. Dan saya harus mengakhiri hidup saya menjadi dilabel oleh 280 juta orang menjadi pengkhianat. Saya ingin sampaikan. 1. Berdasarkan hasil penelitian saya saat ini, yang merupakan kelanjutan dari penelitian saya sebelumnya, saya menemukan kebenaran baru atas ijazah Bapak Joko Widodo. Dengan demikian, saya keluar dari permasalahan terkait ijazah Bapak Joko Widodo, termasuk ijazah Bapak Gibran Rakabuming Raka. 2. Saya akan menyanggah dengan membuat antitesa buku Jokowi's White Paper dan buku Gibran Endgame yang menjadi tulisan saya dan menjadi tanggung jawab saya. Dan berupaya keras menarik buku tersebut yang sudah terlanjur beredar. Siapa namanya? Rismond Hasilon Sianipar. Oke, singkat cerita, Bang Egy Sujana, Damai Hari Lubis getol ya, melawan dalam tanda petik waktu itu yang melawan kezoliman, melawan ijazah palsu. Tapi akhirnya Bang Egy dan Damai Lubis kalau bahasa kasarnya menjilat ludahnya sendiri, sowan kepada orang yang sampai detik ini belum terbukti ijazahnya asli, sampai detik ini ya. Oke, akhirnya sowan ke sana dan alhamdulillah ya, rezeki bagi mereka yaitu dapat RJ dan dapat SP3. Nah, nggak lama kemudian nyusul Rismond Hasilon Sianipar ini. Kemarin dia datang ke rumahnya Jokowi dan meminta maaf dan merasa buku yang dia tulis, penelitian yang selama ini dia lakukan itu ada yang salah. Oke, saya nggak usah panjang lebar, ini dunia, saya nggak kaget urusan seperti itu. Orang pindah agama saja ada ya. Orang itu memang berubah karena dunia ini memang terlaknat, termasuk isinya. Dunia ini terlaknat, dunia ini rusak, dunia ini menuju fana, menuju kehancuran, termasuk isinya. Jadi kalau ada orang berubah haluan, berubah pikiran, berubah hati, itu nggak aneh dalam dunia. Bahkan berubah agama aja nggak aneh. Dari Kristen jadi Islam namanya mu'alaf, dari Islam jadi Kristen namanya murtad, itu ada, ya kan? Bapak menjini anaknya kan ada, apalagi cuman orang pindah haluan seperti ini. Oke, jadi intinya gimana Gus Dur? Nggak apa-apa. Intinya Jokowi, rezim Jokowi termasuk Jokowinya itu sampai kiamat itu masih punya hutang sejarah sama bangsa ini, punya hutang sejarah sama saya, karena dia sudah menjarakan saya dan Babang Tri ya kurang lebih 4 tahun di penjara, 4 tahun tanpa ijazah asli hadir di pengadilan, padahal sidangnya di Solo, di depan rumahnya, di depan hidungnya. Bahkan di dalam pengadilan itu saksinya bohong semua, saksinya ya dusta semua, serba nggak tahu. Fakta persidangan ini ijazah asli nggak ada. Oke, Rismond ya, saya protes sama Rismond. Saya kemarin sempat beli bukunya ke dia nih sebelum saya berangkat ke Jepang, ketemu di bandara sebentar dan saya beli bukunya 3 potong, 3 eksemplar dan belum saya buka segelnya, nggak sempat. Nah, jadi sekarang saya bakar aja buku ini ya, karena percuma saya protes dan saya bakar aja buku ini.
Nggak apa-apa Rismon, itu pilihanmu ya, silahkan merapat ke Jokowi, minta maaf sama Jokowi, nggak apa-apa ya, itu pilihanmu. Semoga kamu bahagia di sana. Atau nanti bila perlu, ini maaf lo ya kalau saya salah ya, bila perlu Dokter Tifa, Bu Dokter Tifa sama Roy Suryo nanti merapat juga, nggak apa-apa. Semua seluruh dunia ini merapat ya, seluruh bangsa ini merapat ke sana, nggak apa-apa. Saya enggak. Nah, ini saya bakar bukunya Rismon sebagai bentuk protes. Ya, buat apa saya baca tulisannya orang yang pelin-pelan seperti itu. Oke, saya nggak kecewa, nggak ada hubungannya sama kecewa. Ngapain kecewa ya? Nah, ini sebagai bentuk protes saya bakar bukunya. Selamat Bang Rismon, kita sudah beda haluan. Izin saya blokir nomornya Anda. Kita nggak perlu berhubungan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, cuplikan video tadi merupakan luapan kekecewaan seorang pejuang dugaan ijazah palsu yang ditunjukkan kepada mantan Presiden Republik Indonesia I, yaitu Joko Widodo. Ya, dalam video tersebut terlihat jelas Gus Nur juga yang termasuk pengkritik keras selama pemerintahan Jokowi. Nah, kali ini Gus Nur kecewa terhadap tindakan seorang pejuang dugaan ijazah palsu tersebut, yaitu Rismon Hasyolan Sianipar, karena berbalik arah mengakui ijazah Jokowi asli dan merasa penelitiannya ada kekeliruan. Dari sikap Rismon itu, buku karya yang sudah dibeli oleh Gus Nur dibakar karena tidak ada gunanya untuk dibaca. Kenapa Gus Nur kemudian kecewa dengan membakar buku karya Rismon? Ya, kisahnya bermula dari perubahan sikap yang mengejutkan dari Rismon Sianipar. Sebelumnya, Rismon termasuk salah satu tokoh yang paling vokal menyuarakan tuduhan mengenai dugaan ijazah palsu terkait Joko Widodo dan juga anaknya yang kini menjabat Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Atas pernyataan Rismon kemarin berbalik arah mengajukan RJ ke Polda Metro Jaya, banyak teman-temannya yang merasa kecewa atas pernyataannya berbalik arah terhadap kasus ijazah palsu Jokowi. Ya, salah satunya saat ini adalah Gus Nur protes atas pernyataan Pak Rismon ini, tidak terima karena selama ini dia sudah berharap ijazah palsu tersebut bisa terungkap ke publik. Gus Nur bakar buku Rismon, sindir penulis pelin-pelan. Buat apa dibaca? Pendakwah sekaligus aktivis media sosial Sugi Nur Raharja atau yang dikenal sebagai Gus Nur memprotes sikap Rismon Hasyolan Sianipar dengan cara membakar buku karya Rismon. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap yang dinilai tidak konsisten. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial dan kanal YouTube, Gus Nur terlihat memperlihatkan buku karya Rismon sebelum akhirnya membakar. Ia menyindir keras perubahan sikap yang menurutnya tidak menunjukkan keteguhan prinsip. Ya, Gus Nur menegaskan bahwa dirinya tidak merasa kecewa terhadap Rismon, tetapi lebih kepada sikap yang dianggap tidak istiqomah. Saya tidak kecewa. Buat apa kecewa? Nggak ada urusannya dengan kecewa. Istiqomah itu memang berat. Ya, contohnya ini. Menurutnya sikap berubah-ubah dalam menyampaikan pendapat, membuat tulisan atau buku yang dihasilkan menjadi tidak layak dijadikan rujukan. Ia bahkan menyebut tidak ada manfaat membaca karya dari seorang yang dianggap pelin-pelan. Aksi pembakaran buku tersebut langsung memicu perbincangan di kalangan warganet. Sebagian menilai tindakan Gus Nur sebagai bentuk kritik keras terhadap konsistensi sikap seorang tokoh publik. Sementara yang lain menganggap aksi tersebut terlalu berlebihan. Sosok Rismon sendiri belakangan ini menjadi sorotan publik setelah meminta maaf ke Jokowi dan mengakui ijazah mantan orang nomor 1
itu di Indonesia asli. Peristiwa itu kembali memperlihatkan memanasnya perdebatan di ruang publik, terutama di media sosial, yang melibatkan tokoh-tokoh dengan pandangan berbeda. Ya teman-teman, banyak yang kecewa atas sikap Rismon ini, berbalik arah mengakui ijazah Pak Jokowi asli. Salah satunya Tifa kecewa dengan sikap Rismon yang pelin-pelan gitu. Ya. Salah satu tersangka kasus ujaran kebencian dan hoax yang dilaporkan Joko Widodo, Tifa Wijia Tiasuma, mengaku sangat kecewa dengan sikap dan manuver rekan sejawatnya yang sempat